Oke, kita kembali ke pembelajaran berikutnya, yaitu gelombang transversal. Menghitung panjang gelombang transversal. Pertama-tama kita gambarkan dulu sebuah gelombang transversal yang terdiri dari bukit dan lembah. Di gambar kita lihat itu ada sebuah gelombang transversal. Digambarkan dulu soalnya, kita lihat bahwa gelombang transversal itu bergerak dengan menghasilkan 10 meter ya. Nah, untuk menghitung panjang gelombangnya, panjang gelombang pertemuan minggu kemarin itu disingkat dengan atau disimbolkan dengan lambda. Sebelum kita mencari lambda, kita menghitung jumlah gelombang yang bergerak dari A ke B. 1, 2, dan sisanya adalah setengah. Jadi kita punya 21/2 gelombang. Ini bisa kita buat jadi pecahan biasa. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1 adalah 5. Jadi 5/2 gelombang yang dihasilkan. Baru kita menghitung besarnya lambda. 10 meter itu dari soal dibagi dengan 5/2. Nah, penyebutnya kan pecahan nih. Gimana caranya kita menghitungnya? Gampang, tinggal 10 dikali 2/5. Jadi dibalik. Penyebut yang di bawahnya kita balik ya. Ada yang bisa disederhanakan? Oh, ternyata ada. 10 dengan 5 sama-sama dibagi 5, 2 dan 1. Jadi sisanya 2 kali 2/1 adalah 4 meter. Itu contoh yang pertama ya, untuk menghitung panjang gelombang atau lambda. Ini contoh yang kedua. Kalau masih belum jelas contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Kita gambarkan sebuah gelombang transversal lagi. Dan di situ kita lihat bahwa panjang gelombang seluruhnya adalah 21 meter. Di sini tetap sama, kita mencari lambda. Ingat, lambda itu adalah satu panjang gelombang. Jadi dalam artian satu panjang gelombang, dia terdiri dari satu bukit, satu lembah. Itu dinamakan dengan lambda. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan atau mencari besarnya lambda, kita harus tahu dulu berapa banyaknya gelombang yang dihasilkan. Kita hitung 1 ya. Ini 1 gelombang, kita hitung kembali. Selanjutnya kita ganti warna biar jelas. Ini 2 gelombang, tambah lagi ya. Kita tambah lagi itu 1, karena 1 gelombang itu 1 bukit, 1 lembah. Kita ganti warna lagi supaya jelas. Nah, tambah 1 gelombang lagi. Sisanya itu cuma ada 1 bukit. 1 bukit itu sama aja dengan setengah gelombang. Jadi tinggal kita total ini, tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 1 tambah 1 kan 3 ya. Ditambah dengan setengah jadi 31/2 gelombang. Jadi N-nya itu 31/2 gelombang. Kita ubah jadi pecahan biasa. Gimana caranya tadi? Nah, untuk mencari lambda 21 meter, nah kita ubah dulu N-nya. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1 adalah 7/2. Oke, kita buat di bawah 21. Oke. Tadi diapain 7/2-nya? Harus dibalik. Jadi 2/7 ya. Karena kita pengen balik dia jadi perkalian. Kita sederhanain. 21 dengan 7 sama-sama dibagi dengan 7 ya. 21 bagi 7 3. Jadi sisanya 3 kali 2 6 meter. Nah, itu untuk mencari lambda. Oke, yang selanjutnya kita menghitung frekuensi dan periode gelombang. Menghitung frekuensi dan periode gelombang. Frekuensi itu disimbolkan dengan F, dirumuskan N dibagi dengan T. Dan untuk rumus periode itu kebalikan dari frekuensi, tinggal dibalik T dibagi dengan N. Nah, misalkan dari rumus ini ya,
rumus frekuensi dengan periode, itu dia punya hubungan antara frekuensi dengan periode. Ya, hubungan periode dan frekuensi adalah misalkan di situ F, ya, frekuensi itu F dan T itu adalah periodenya. Frekuensi sama dengan 1 per periode, artinya 1 dibagi dengan periodenya. Sedangkan kalau periode itu tinggal kita bagi 1 dibagi frekuensi. Jadi kalau kamu ingat salah satunya, pasti ingat rumus yang satunya lagi ya. Dimana keterangan F itu adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz, Hz. Sedangkan N itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi ya, pada sebuah gambar atau pada sebuah soal cerita. T itu adalah waktu yang dibutuhkan gelombang itu untuk bergerak. Jadi di situ semua ada simbolnya. Kalau simbol satuan dari waktu adalah sekon ya. Satuannya adalah sekon. Nah, misalkan kita dari rumus F itu pengen cari kita ganti warnanya dulu. Misalkan pengen cari T nih, waktu ya. Berarti kita tinggal tukar posisi aja F dengan T-nya. Karena T yang ditanya, ya berarti dia dirumuskan N per F. Atau di situ kita buat F kali T sama dengan N. Jadi dikali silang. Jadi kalau mau misalkan cari banyaknya gelombang, itu bisa frekuensi kali dengan waktu. Nah, kemudian untuk mencari cepat lambat gelombang. Jadi dalam gelombang transversal ini kita bisa menghitung cepat lambat gelombang. Dirumuskan lambda kali frekuensi atau lambda dibagi dengan periode. Jadi dia punya 2 persamaan dan semuanya bisa digunakan ya, tergantung dari soal cerita yang diberikan. Nah, misalkan di sini kita pengen cari frekuensi nih. Ya, frekuensi berarti V dibagi lambda. Kalau kita mau cari lambda, berarti yang harus pindahkan frekuensi. Berarti V dibagi frekuensi. Kalau kita cari periode nih, dari rumus yang V lambda per T, jadi lambda per V. Jadi tinggal tukar posisi. Kalau kita mau cari lambda, tinggal kali silang ya. V dikali dengan periodenya, V dikali dengan T-nya. Bagaimana? Ini rumus untuk mencari cepat lambat gelombang. Bisa menggunakan frekuensi, bisa menggunakan periode. Oke, di sini ada satu contoh soal untuk kita berlatih mencari banyaknya gelombang, mencari lambda, mencari frekuensi, dan mencari periode dan cepat lambat gelombang. Oke, di sini digambarkan sebuah gelombang dan gelombang ini memiliki panjang keseluruhannya, yaitu dia bergerak dari A ke B dengan panjang gelombang seluruhnya adalah berapa ya? 25 meter. Soalnya sebentar, salah pencet ya, tunggu dulu. Oke, kita balik ke soalnya. Sebuah gelombang bergerak dari A ke B dalam atau dengan waktu. Jadi kita sih pakai waktu ya gelombangnya, dengan waktu sebesar 10 sekon. Jadi kalau satuan waktu adalah sekon. Hitunglah. Nah, jadi di sini dari soal ini kita bisa menghitung beberapa variabel ya. Yang A, hitunglah cepat rambat gelombang. Oke.
Kita disuruh mencari cepat rambat gelombang. Kita tahu di situ rumusnya adalah V lambda kali frekuensi. Di soal itu nggak ada lambda, nggak ada frekuensi. Berarti kita harus cari lambda dulu, ya. Sebelum kita mencari lambda, kita hitung dulu jumlah gelombang N. 1, 2, sisanya adalah setengah. Jadi jumlah gelombangnya adalah 21/2 gelombang. Di pecahan biasa 2 kali 2 4 tambah 1 5/2 gelombang. Oke, untuk mencari frekuensi berarti N per T, ya. N yang kita dapat tadi 5/2. T di soal adalah 10 sekon. Kita masukkan 10 sekonnya 10. Oke, gimana cara baginya ya? Gampang nih, 5/2 dikali 10 itu kamu anggap jadi 10/1. Kalau dia dibalik jadi 1/10. Ada nggak yang bisa disederhanakan? Coba kita lihat, 5 dengan 10 bisa disederhanain ini, sama-sama bagi 5. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. 1 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Jadi frekuensinya adalah 1/4 Hz. Oke, kita udah dapat N, kita udah dapat frekuensi. Yang belum apa nih? Lambda, ya. Karena kita pengen cari besarnya cepat rambat gelombang. Lambda di pembelajaran sebelumnya kita sudah mencari besarnya lambda, ya. Lambda sama dengan panjang gelombang seluruhnya tadi berapa nih? Panjang gelombang di soal, ya, 25 meter dibagi dengan banyaknya gelombang yang dihasilkan di gambar 5/2. Jadi tinggal kita balik 25 kali 2/5. Sisanya 5 kali 2 10 meter. Bagi 1 10 meter, ya. Baru kita cari cepat rambat V lambda kali frekuensi. Lambda 10 meter, frekuensinya 1/4. Jadi tinggal kita kali nih, 10 kali 1 dibagi 4. 10 kali 1 10 bagi 4 sama dengan 2,5 meter per sekon. Nah, ini cara membaginya nih. Bagi yang nggak bisa membagi, cari perkalian yang mendekati 10. 4 kali 2 8, ya. 10 kurang 8 2 tambah koma 0 20. Jadi kita buat koma, ya, karena angka di atasnya lebih besar. Oke, contoh soal berikutnya kita tetap sama mencari beberapa variabel. Di sini dia terbentuk berapa gelombang? Ayo coba kita hitung. Di situ ada 1,5 gelombang. Yang panjangnya itu 9 meter, 1,5 itu 9 meter. Itu X ke Z. Jadi gelombangnya bergerak dari X ke Z. Soalnya sebuah gelombang bergerak dari titik X ke Z. Dengan membutuhkan waktu atau dalam waktu, jadi X ke Z itu dia perlu waktu nih buat bergerak. Dalam waktu 3 sekon. Yang ditanyakan, hitunglah yang A, lambda, B, frekuensi, C, periode, dan D adalah cepat rambat gelombang V. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu, yang mencari lambda. Sebelum kita mencari lambda, kita hitung dulu nih berapa banyak gelombang N dari gambar. Lambdanya 9 meter. Lambda 9 meter dibagi dengan N. 1,5, ya. 1/2. Jadi kalau kita buat dia jadi pecahan biasa tuh berapa tuh?
1/2. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3/2 ya. Jadi 9 dibagi dengan 3/2. Nah, 9 dibalik 2/3. Ada yang bisa disederhanakan? Ada nih. Tuh lihat tuh, yang angka 3 dan angka 9. Kita sederhanain sama-sama bagi 3. Jadi sisanya 3 kali 2, 6 meter. Oke, yang A udah terjawab nih. Jadi lambdanya adalah 6 meter. Kemudian kita cari frekuensi. Frekuensi N per T. N-nya tadi udah kita dapat 3/2. Dibagi T-nya 3 sekon. Dari mana? Dari soal ya. 3/2 dikali, kan anggap 3/1 ya. Kita balik nih, 1/3. Oke. Yang bisa disederhanain adalah yang mana? Oh, itu ada yang sama tuh, 3 dengan 3. Jadi kita coret aja supaya lebih cepat. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Jadi setengah Hertz, Hz ya. Itu frekuensi. Kemudian periode. Periode itu sebenarnya kalau udah dapat frekuensi bisa sih langsung 1/f. Tapi bisa juga dengan rumus T dibagi dengan N. Waktunya 3, N-nya 3/2. Jadi 3 kali 2/3. Kita balik ya. 3-nya dicoret, jadi T-nya adalah 2 sekon. Oke, kita udah dapat lambda, kita udah dapat frekuensi, udah dapat periode. Sekarang kita cari cepat lambat ya. Cepat lambat itu dirumuskan lambda dibagi dengan periode. Kita pakai rumus yang ini. Lambdanya 6, periodenya 2 dari yang kita cari tadi. 6 bagi 2, 3 meter per sekon. Atau kamu mau pakai V lambda kali frekuensi juga bisa ya. V lambda kali frekuensi, lambdanya adalah 6, frekuensinya adalah 1/2. Jadi 6 dikali dengan 1/2 itu sama dengan 6 kali 1, 6 dibagi 2. Hasilnya berapa? 3 meter per sekon. Jadi untuk rumusnya meskipun dengan rumus yang berbeda, tapi dia dapat menghasilkan angka yang sama ya. Sekarang kita akan latihan soal IPA. Silakan kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan.